Salajengipun adicara ingkang nomor sekawan inggih punika pembacaan riwayat singkat Kiai Haji Sholehul Munawir ingkang ajeng dipun waos dening Adik Septiana Fajaryanti. Dumateng Adik Septiana Fajaryanti wekdal saha panggenan kawula semanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riwayat hidup Bapak Kiai Haji Sholehul Munawir ditulis oleh Kiai Haji Maksum Zainal. Jalan dakwah memang panjang, terjal dan melelahkan. Ini adalah kisah hidup Bapak Sholehul Munawir, sang pelopor perubahan di Dusun Kaluan. Tahun 1914, seorang bayi mungil dilahirkan ke dunia dari pasangan Sojoyo Soyo dan Pami. Anak ketiga dari 11 saudara dan anak lelaki pertama di keluarga itu. Dialah Sholehul Munawir dengan nama kecilnya Sono. Lahir dan dibesarkan dari keluarga petani, Sholehul kecil tumbuh menjadi pribadi yang sederhana dan bersahaja. Keluarga Bapak Sojoyo Soyo berprinsip pendidikan itu penting. Maka Sholehul kecil disekolahkan di SR, Sekolah Rakyat, yang terletak di Desa Nambuhan, Kecamatan Purwodadi. Jarak yang cukup jauh dari Dusun Kaluan. Bersama teman-temannya, Sholehul berangkat dengan berjalan kaki, melewati jalan setapak tanpa bekal ataupun uang saku. Kadang untuk sarapan, Sholehul dan teman-temannya mengambil buah randu muda untuk dimakan beramai-ramai, demi sekedar mengajal perut yang lapar dan mengobati dahaga yang datang. Setelah sekolah rakyat, Sholehul melanjutkan di pondok pesantren sesuai dengan arahan bapaknya. Sholehul memang memiliki background keluarga yang religius dan islami. Sholehul remaja memilih pondok pesantren di Prawoto, Sukolilo Pati. 2 tahun beliau habiskan untuk menuntut ilmu di sana. Tamat dari pondok pesantren Prawoto Sukolilo Pati, Sholehul muda melanjutkan mondok di Bandung Sari, Ngaringan. Dari sinilah
jiwa wirausaha solehul muda terbentuk. Di pondok, Pak Kiai sering menyuruh solehul muda untuk menjual gorengan. Keuntungannya diberikan kepada solehul untuk dikelolanya sendiri. Uang hasil penjualan gorengan diputar kembali digunakan untuk membeli rokok. Kemudian rokok itu dijual kepada santri-santri di pondoknya. Jelas, ini memberikan keuntungan berlipat ganda kepadanya. Hasil dari berdagang inilah yang ia gunakan untuk membiayai sekolah dan kebutuhan sehari-hari. Sehingga tak perlu meminta kiriman dari orang tuanya. Melihat perilaku dan keuletan solehul muda membuat sang kiai jatuh cinta. Maka solehul muda dinikahkan dengan cucunya yang bernama Mastiah. Setelah menikah, solehul dan Mastiah pindah ke Wirosari dan mulai berdagang kain di sana. Cukup lama mencari penghidupan di Wirosari. Akhirnya Bapak Solehul dipanggil pulang oleh ayahnya untuk membimbing belajar adik-adiknya. Di Dusun Kaluan, babak baru kehidupan Bapak Solehul dimulai. Membangun karir wira swasta melalui berdagang kain di Pasar Boloh dan Pasar Jambon, sambil mengajari adik-adiknya mengaji. Dari pernikahannya dengan Ibu Mastiah, Bapak Solehul Munawir dikaruniai 6 anak, yaitu yang pertama Abdul Hamid, yang kedua Siti Aminah, yang ketiga Siti Romlah, yang keempat Muhammad Saifuddin, yang kelima Muhammad Muhtar Yasin, yang keenam Muslimatun. Sebagai seorang pedagang, tak jarang Bapak Solehul pergi-pergi. Terlebih lagi, tempat dagangannya meliputi Pasar Boloh dan Pasar Jambon. Jarak yang tak dekat membuat Solehul muda sering mampir ke musola dekat pasar untuk menjalankan sholat. Hingga ketika ia sholat, ia bertemu dengan imam musola, di mana imam itu kagum akan kesolehan Bapak Solehul. Akhirnya, Bapak Solehul dinikahkan dengan putrinya yang bernama Suwati. Dari pernikahan ini, Bapak Solehul dan Ibu Suwati dikaruniai 4 anak, yaitu yang pertama Muhammad Nasir, yang kedua Siti Mahmudah, yang ketiga Muhammad Khaironi, yang keempat Muhammad Khalifuddin. Seiring berjalannya waktu, usaha dagang kain Bapak Solehul mengalami kemajuan yang pesat. Berkodi-kodi kain didatangkan dari Solo untuk kemudian dijual kembali di Pasar Boloh dan Pasar Jambon. Hal ini membuat Bapak Solehul menjelma menjadi pedagang besar yang kaya dan sukses.
Kesuksesannya tak serta-merta membuatnya lupa akan agama. Hal itu malah menambah kekhusyuannya. Sebelum tahun 1969, di Dusun Kaluan tak ada masjid, hanya ada musola. Untuk sholat Jumat, warga Dusun Kaluan harus berjalan ke Pajaren, satu-satunya masjid di Desa Bolo. Jarak yang jauh dan kesibukan warga di sawah menyebabkan banyak jamaah yang terlambat ketika sholat Jumat. Hal ini membuat resah hati Bapak Solehul. Akhirnya, pada tahun 1969, bermodalkan simpanannya, Bapak Solehul memberi rumah dari Tunggal. Tujuannya adalah untuk membangun tempat sembahyang di Dusun Kaluan. Dibangun dengan kerja keras dan dibantu oleh warga sekitar. Akhirnya, Masjid Dusun Kaluan berdiri di atas tanahnya. Masjid sederhana dan seadanya. Lantainya berupa papan yang disusun berjajar atau biasa disebut geladak. Berawal dari masjid ini, kehidupan Islam di Dusun Kaluan mulai tumbuh. Tak hanya digunakan untuk sholat berjamaah, masjid ini juga digunakan untuk mengajarkan ilmu agama. Setiap selesai sholat maghrib, anak-anak kecil dan remaja tanggung diajari oleh Bapak Solehul mengenai tajwid, tata cara beribadah, ilmu tauhid dan ilmu keagamaan lainnya. Dibantu anak dan menantunya, Bapak Solehul berjuang menegakkan Islam di Dusun Kaluan. Bahkan murid-muridnya ada yang dari Kayen, Pejaren, dan sekitarnya. Muridnya yang sudah besar dan pintar diminta mengajari adik-adik kecil, begitu seterusnya. Hingga pada tahun 1973, Bapak Solehul dan Ibu Mastiah mendapat kesempatan melaksanakan ibadah haji. Dahulu, ibadah haji ditempuh dengan menaiki kapal. Jadi dibutuhkan waktu berbulan-bulan untuk menempuh perjalanan ke Mekah. Dari Mekah, nama Bapak Solehul menjadi Munawir. Sepulang dari ibadah haji, kesehatannya menurun. Hingga suatu malam, sepulang beliau menghadiri hajatan saudaranya, beliau jatuh sakit. Sakit yang berkepanjangan, hingga beliau sulit terbangun bahkan dari tempat tidur. Lama beliau sakit, hampir 13 tahun. Tetapi itu tidak menyurutkan semangat beliau untuk beribadah dan menyiarkan agama. Meski tak seaktif dulu lagi dalam mengajar, namun beliau tetap mengajari, mengaji anak-anaknya.
Proses belajar ngaji anak-anak diambil alih oleh anak tertuanya, yaitu Abdul Hamid, dan dibantu adik-adiknya. Ketika Bapak Abdul Hamid pindah, digantikan oleh adiknya, begitu seterusnya. Hingga saat ini sudah terbentuk Taman Belajar Anak atau TPA yang dikelola oleh menantunya yang bernama Matori. Dan insya Allah dalam tahap pembangunan madrasah dan pondok pesantren Al-Munawir Kaluan. Meski sudah 2 kali mengalami pemugaran, Masjid Al-Munawir tetap menjadi sentra perkembangan Islam di Dusun Kaluan. Menjadi tempat pendidikan awal bagi putra-putri Dusun Kaluan. Menjadi pondasi awal pembentuk karakter. Menjadi tempat anak-anak Dusun Kaluan mengenal penciptanya. Menjadi sumur bagi dahaga ilmu dan menjadi pelita di antara gelapnya zaman. Terima kasih Bapak Solehul Munawir bin Sojoyosoyo. Kami mungkin tak mengenal baik siapa engkau, bahkan tak tahu bagaimana wajahmu. Tapi masjid ini saksi keteguhan dan kebesaran tekadmu. Terima kasih sudah membuka jalan terjal kami. Terima kasih sudah menjadi teladan dan panutan bagi kami. Terima kasih Bapak Solehul Munawir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.